Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengembangan kurikulum dengan anggota saya Amelia Inayah dan dua teman saya Baso Iqbal dan Dwi Lestari akan mempresentasikan materi kami yang bertema sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Langsung saja untuk poin A, yaitu manajemen sekolah. Manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, memimpin atau leading, dan mengendalikan atau controlling, yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen sarana dan prasarana. Poin B, pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar merupakan komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Sumber belajar dapat dikelompokkan ke dalam 6 jenis, yaitu pesan, bahan, orang, alat, dan peralatan, lingkungan, dan teknik. Selain itu, dalam sisi perancangannya, sumber belajar itu dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Implementasi pemanfaatan sumber belajar di dalam proses pembelajaran sudah tercantum dalam kurikulum bahwa proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Baso Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Amel, yaitu fungsi dan manfaat sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. 2. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, memantapkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas. Adapun manfaat belajar adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung kepada siswa, memberikan dalam penyajian sesuatu yang tidak mungkin diadakan, menambah cakrawala yang ada di dalam kelas. Yang C, penggunaan media pembelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran didasarkan pada konsep belajar yang dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain dengan mengalami secara langsung, mengamati orang lain, dan membaca dan mendengar. Fungsi dalam media pembelajaran khususnya adalah pada media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi atektif, fungsi kognitif. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Yang D, penggunaan strategi dan model-model pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada siswa, menurunkan strategi pembelajaran, inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan Mbak Dwi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi pada poin D, yaitu penggunaan strategi dan model-model pembelajaran. Di sini pertama-tama saya akan memasukkan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan pada pola pilihan, artinya pada guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Model-model pembelajaran tersebut terbagi menjadi yang A, model interaksi sosial, yang B, model pemrosesan informasi, yang C, model personal, yang D, model modifikasi tingkah laku, E, model pembelajaran kontekstual, F, model pembelajaran tematik, dan G, model pembelajaran pakem. Pakem di sini artinya pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan, di mana di guru harus memilih model pembelajaran yang
bisa menarik perhatian siswa untuk bertanya, menanyakan, atau mengemukakan gagasannya sendiri-sendiri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang poin E, yaitu kualitas kinerja guru. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Dalam pencapaiannya, ada 10 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru, antara lain: yang pertama, menguasai bahan atau materi pembelajaran; yang kedua, mengelola program pembelajaran; yang ketiga, mengelola kelas; yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar; yang kelima, menguasai landasan pendidikan; yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran; yang ketujuh, menilai prestasi belajar siswa; yang kedelapan, mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan; yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan yang terakhir adalah memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pembelajaran. Jadi di sini guru juga dinilai tentang kualitas kinerjanya untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang belum mengerti silahkan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.